Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sedang menyaksikan channel Belajar di Santap Ilmu. Banyak video baru yang selalu terkasih menemanimu. Ayo belajar di Santap Ilmu. Halo adik-adik, berjumpa kembali di channel Santap Ilmu. Saya Ferry Fitrianingsih, guru IPA SMPN 1 Ciwaringin. Materi yang akan disampaikan kali ini adalah tentang sistem ekskresi pada manusia. Apa itu sistem ekskresi pada manusia? Sistem ekskresi pada manusia adalah sistem yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan limbah dan zat-zat beracun dari tubuh. Fungsi utama sistem ini adalah untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh, serta mengeluarkan produk limbah metabolisme yang tidak dibutuhkan. Sistem ekskresi terdiri dari beberapa organ utama, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Komponen utama pada sistem ekskresi. Yang pertama, ginjal. Organ utama dalam sistem ekskresi yang berperan dalam menyaring darah dan membuang limbah melalui urin. Ginjal juga terdiri dari 1 juta nefron yang merupakan unit fungsional ginjal. Fungsi utama ginjal meliputi penyaringan darah, reabsorpsi zat-zat yang dibutuhkan, dan sekresi zat-zat yang tidak dibutuhkan. Nah, organ ginjal ada gambarnya di samping ya. Kemudian ureter. Ureter ini bagian dari ginjal. Ureter itu 2 tabung yang menghubungkan masing-masing ginjal dengan kandung kemih. Ureter mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Yang kedua, kandung kemih. Organ berotot yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Kandung kemih dapat meregang untuk menampung sejumlah besar urin. Nah, gambarnya ada di samping ya. Selanjutnya, uretra. Saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Pada pria, uretra juga berfungsi sebagai saluran ejakulasi untuk semen. Nah, uretra itu yang dilingkari ya. Organ ekskresi yang kedua yaitu kulit. Kulit berperan dalam ekskresi melalui kelenjar keringat yang mengeluarkan air, garam, dan sedikit limbah metabolik. Di samping ini ada gambar dari jaringan kulit. Organ yang selanjutnya yaitu paru-paru. Nah, paru-paru manusia terdiri dari 2 bagian ya. Di sini paru-paru berperan dalam ekskresi karbon dioksida yang merupakan produk limbah metabolisme respirasi seluler. Organ selanjutnya yaitu hati. Hati mengubah amonia yang bersifat toksik menjadi urea yang kurang beracun. Urea kemudian disaring oleh ginjal
dan dikeluarkan dalam urin. Proses ekskresi di ginjal. Yang pertama yaitu filtrasi. Terjadi di glomerulus, di mana darah disaring untuk mengeluarkan cairan dan zat terlarut ke dalam kapsula Bowman, membentuk filtrat glomerulus. Yang kedua, reabsorpsi. Terjadi di tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal. Zat-zat yang berguna seperti glukosa, asam amino, dan sebagian besar air serta ion-ion diserap kembali ke dalam darah. Proses selanjutnya yaitu sekresi. Terjadi di tubulus distal dan tubulus collectivus. Zat-zat yang tidak dibutuhkan seperti ion hidrogen, kreatinin, dan obat-obatan dikeluarkan dari darah ke dalam urin. Proses selanjutnya yaitu pembentukan urin. Urin yang terbentuk mengalir dari nefron ke pelvis ginjal, kemudian melalui ureter ke kandung kemih, dan akhirnya dikeluarkan melalui uretra. Gangguan pada sistem ekskresi. Yang pertama, batu ginjal. Terbentuk dari kristal mineral yang mengendap di dalam ginjal atau saluran kemih. Dapat menyebabkan nyeri hebat dan gangguan buang air kecil. Gagal ginjal. Ketidakmampuan ginjal untuk menyaring darah dengan baik. Dapat memerlukan dialisis atau transplantasi ginjal. Infeksi saluran kemih atau ISK. Infeksi bakteri yang mempengaruhi bagian manapun dari sistem kemih. Gejala termasuk nyeri buang air kecil dan sering buang air kecil. Sistitis. Peradangan kandungan kemih seringkali akibat infeksi bakteri. Uremia. Penumpukan urea dan produk limbah lain dalam darah akibat fungsi ginjal yang menurun. Nah, sekarang kita coba uji pengetahuannya ya. Soal nomor 1. Organ di samping adalah organ utama yang berperan dalam sistem metabolisme, yaitu A. Paru-paru, B. Kulit, C. Hati, D. Ginjal. Jawabannya adalah D. Ginjal. Selanjutnya, soal nomor 2. Zat sisa hasil pemecahan protein yang harus dikeluarkan oleh tubuh melalui urin disebut A. Glukosa, B. Karbon dioksida, C. Urea, D. Asam urat. Jawabannya adalah C. Urea. Soal nomor 3. Ginjal manusia menghasilkan urin yang mengandung sisa metabolisme melalui proses A. Respirasi, B. Ekskresi, C.
pencernaan. D. Absorpsi. Jawabannya adalah B. Ekskresi. Soal nomor 4. Organ yang melepaskan karbon dioksida sebagai bagian dari sistem ekskresi adalah A. Ginjal, B. Paru-paru, C. Kulit, D. Hati. Jawabannya adalah B. Paru-paru. Soal nomor 5. Hati berperan dalam sistem ekskresi dengan cara A. Menghasilkan hormon, B. Memecah protein, C. Menyaring darah, D. Menghasilkan urea dari memecah protein. Jawabannya adalah D. Menghasilkan urea dari memecah protein. Soal nomor 6. Proses yang menjaga keseimbangan antara kondisi dalam tubuh dan kondisi luar disebut A. Homeostasis, B. Uretra, C. Saluran pencernaan, D. Kulit. Jawabannya adalah A. Homeostasis. Soal nomor 7. Pada saat kurang minum, urin yang dihasilkan akan A. Berjumlah lebih banyak dan encer, B. Berjumlah lebih sedikit dan pekat, C. Berwarna lebih cerah, D. Mengandung lebih banyak urea. Jawabannya adalah B. Berjumlah lebih sedikit dan pekat. Selanjutnya, soal nomor 8. Apa yang terjadi jika kandung kemih penuh? A. Air diserap kembali ke ginjal, B. Urin dikeluarkan melalui uretra, C. Urin dipindahkan ke hati, D. Urin diserap oleh kulit. Ayo jawabannya. Jawabannya adalah B. Urin dikeluarkan melalui uretra. Soal nomor 9. Berapa kapasitas maksimum kandung kemih dalam menampung urin pada manusia? A. 100 ml, B. 200 ml, C. 300 ml, D. 400 ml. Jawabannya adalah D. 400 ml. Soal terakhir. Proses pembentukan urin dimulai di ginjal, kemudian urin akan mengalir melalui A. Hati, B. Paru-paru, C. Ureter, D. Lambung. Ayo jawabannya. Jawabannya adalah
C. Ureter. Nah, dari ke-10 soal itu, coba kalian hitung betul berapa? Yang betul semua, selamat ya. Nah, sekian materi dari Ibu. Ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa komen dan like tombol subscribe di YouTube Santap Ilmu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung channel Santap Ilmu dengan like, subscribe, dan share konten-konten kami ke teman-teman kamu ya. Sampai bertemu di konten berikutnya. Ayo belajar di Santap Ilmu.